Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Mufti Zaskia Rahmadani dari kelas 12 MIPA MA Darul Ma'wa. Kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk salah satu jenis surat dinas atau surat resmi. Aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya adalah: yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Ada identitas atau keadaan diri pelamar, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, referensi, dan keterangan lain. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada tempat dan tanggal surat, hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi. Nah, dari isi sendiri harus mencantumkan beberapa hal berikut. Yang pertama, identitas pelamar. Yang kedua, tujuan yang diinginkan pelamar. Yang ketiga, kualifikasi pelamar, terutama pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang keempat, keahlian khusus yang dimiliki. Keahlian yang ditulis harus relevan dengan informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, keterangan berkas lampiran yang disertakan. Selanjutnya ada paragraf penutup, tanda tangan penanggung jawab atau pengirim. Selanjutnya, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi sehingga menggunakan bahasa baku. Hal-hal penting mengenai segi kebahasaan surat lamaran kerja yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, penulisan surat. Yang kedua, penggunaan kata ganti. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa baku. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Yang kelima, sistematika surat. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah pemilihan kata. Sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Orang yang ingin melamar kerja harus memperhatikan cara menulis surat lamaran pekerjaan, baik mengenai format penulisan maupun kelengkapan isinya. Berikut bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. 7, isi. 8, paragraf penutup. Dan yang terakhir, salam penutup dan tanda tangan pengirim. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Menyusun surat lamaran pekerjaan merupakan poin penting pembuka yang bisa menentukan seseorang dapat diterima atau belum diterima oleh sebuah perusahaan. Berikut beberapa poin penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, untuk melamar pekerjaan di perusahaan BUMN, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis menggunakan tangan. Sekarang ini banyak lowongan pekerjaan yang dapat dikirim melalui surel. Apabila yang dituju berupa alamat, buatlah surat menggunakan tulisan tanda tangan. Dan yang ketiga, buatlah surat lamaran pekerjaan sesuai keadaan sebenarnya. Jangan melebih-lebihkan dengan maksud menonjolkan diri dan berharap terpilih untuk mengikuti wawancara kerja. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat Anda akan menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, apabila surat lamaran ditulis tangan, sebaiknya ditulis sendiri di atas kertas bergaris berkualitas baik. Yang kedua, apabila surat lamaran pekerjaan diketik, gunakan kertas HVS dengan jarak pengetikan 1 spasi. Dan yang ketiga, apabila ditulis dengan tangan, surat lamaran pekerjaan harus bersih. Tidak boleh ada coretan, bekas, hapusan, dan koreksian. Yang keempat, sifatnya optimis. Artinya si pelamar harus menunjukkan bahwa dia akan mampu bekerja dengan baik. Yang kelima, sapaan yang digunakan dalam surat lamaran yaitu ibu atau bapak, dan tidak disarankan menyapa dengan kata saudara atau Anda. Selain itu, bahasa surat lamaran pekerjaan harus memenuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan simpatik.
Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang tepat. Demikianlah tadi pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.